Pada Jumat pagi, tepatnya tanggal 16 Februari tahun 2018, masyarakat sekitaran Gigo Harbor dikejutkan oleh sebuah peristiwa naas yang menimpa keluarga pasangan Daniel Stewart dan Lauren Stewart. Awalnya, pihak berwenang mendapat panggilan melalui saluran 911 dari seorang kerabat Lauren. Ia meminta bantuan aparat untuk memeriksa kondisi rumah yang ia lihat tampak mencurigakan. Polisi pun segera menuju ke tempat kejadian perkara. Ketika tiba dan tidak dapat menghubungi siapapun di dalam rumah, polisi lalu meminta bantuan dari tim taktis. Mereka menduga mungkin saja masih ada penembak aktif yang bersenjata di dalam rumah. Polisi lalu memutuskan menggunakan drone untuk memantau kondisi di dalam rumah. Dari pantauan drone, terlihat beberapa orang dalam rumah yang kemungkinan besar telah tewas. Tak menunggu lama, tim taktis dan petugas medis darurat langsung menerobos ke dalam rumah dan menemukan 4 orang tewas tertembak. Semua korban tertembak pada bagian kepala. Menurut pihak kepolisian, kematian tersebut tampaknya merupakan pembunuhan, sebab Daniel, Lauren, dan kedua anak mereka ditemukan telah meninggal dunia. Ditemukan juga sebuah pistol sebagai senjata pembunuh dan seekor anjing keluarga juga dalam keadaan tewas. Secara kasat mata, kehidupan yang dijalani oleh Daniel Stewart dan Lauren Stewart tampak sempurna. Daniel merupakan suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya, sedangkan Lauren adalah seorang istri yang berdedikasi bagi suaminya dan ibu yang penyayang bagi kedua anak mereka, Stephen dan Bethany. Daniel Stewart merupakan seorang arsitek solusi data di Fakultas Kedokteran Universitas Michigan. Ia berperan dalam bidang inovasi teknologi di universitas tersebut. Ketika itu, ia menjabat sebagai arsitek perangkat lunak utama yang sedang mengerjakan program untuk mengembangkan teknologi guna memprediksi serangan jantung. Daniel telah bekerja selama bertahun-tahun di bidang teknologi ini. Daniel merupakan seorang Kristen yang taat dalam aliran saksi-saksi Yehuwa. Pasangan Daniel dan Lauren memiliki 2 orang anak yang berprestasi, yakni Stephen yang berusia 27 tahun dan Bethany 24 tahun. Kedua anak ini mempunyai minat dan bakat yang hampir sama dengan kedua orang tuanya. Sama seperti ayahnya Daniel, Stephen sangat menyukai komputer dan teknologi, sedangkan Bethany menunjukkan bakatnya dalam bidang seni dan desain grafis. Daniel dan keluarganya tinggal di blok 2300 Cass Lake Road, Gigo Harbor, Michigan, Amerika Serikat. Mereka adalah penganut aliran saksi-saksi Yehuwa yang taat. Karena itu, mereka menghindari perayaan seperti Natal, Paskah, acara ulang tahun, atau acara lain apapun yang mereka yakini bertentangan dengan ajaran Kristus. Aliran saksi-saksi Yehuwa memang dikenal sangat ketat terhadap doktrin-doktrinnya. Semua anggota diwajibkan untuk patuh terhadap ajaran dan aturan yang telah ditetapkan. Salah satunya yakni anggota yang tidak diperbolehkan mengikuti pendidikan tinggi selain yang diperlukan untuk penempatan kerja. Namun, Daniel dan Lauren mempunyai pandangan yang berbeda terkait hal ini. Pasangan ini menginginkan masa depan yang lebih cerah bagi kedua anak mereka melalui pendidikan tinggi. Karena itu, mereka lalu meminta persetujuan dari para pemuka gereja agar membolehkan anak-anak mereka mengejar gelar di perguruan tinggi. Namun, secara tegas permintaan itu ditolak, dan jika mereka tetap tidak menaati kebijakan tersebut, maka mereka harus siap untuk menerima sanksi. Kenyataan ini membuat pasangan Daniel dan Lauren kemudian dihadapkan pada 2 pilihan yang sama beratnya. Di satu sisi, mereka ingin masa depan anak-anak lebih baik dengan berkuliah, dan di sisi lain, keinginan tersebut berbenturan dengan aturan gereja yang mereka anut. Pilihan yang berat, sebab hampir semua orang yang mereka kenal, termasuk keluarga besar mereka, adalah bagian dari jemaat. Sedangkan, sanksi yang akan diterima adalah dikeluarkan dari anggota gereja dan ekskomunikasi. Menurut aturan gereja, ini berarti isolasi total bahkan dari darah daging mereka sendiri. Hingga akhirnya di tahun 2013, Daniel sekeluarga mengambil keputusan berani untuk meninggalkan agama yang telah lama mereka anut dengan berbagai konsekuensi yang harus mereka terima. Mereka memutuskan untuk mengeksplorasi dan mengambil pendekatan berbeda dalam kehidupan spiritual mereka. Keputusan yang tanpa diduga menjadi awal dari malapetaka yang akan menimpa keluarga mereka. Awalnya, semua terasa baik-baik saja. Mereka sekeluarga tetap beraktivitas seperti biasanya. Bahkan Lauren, dengan beberapa rutinitas baru sejak keluar dari jemaat saksi-saksi Yehuwa, terlihat bahagia. Bernadette Strickland, direktur sebuah studio model yang termasuk memberi kesempatan kepada Lauren dalam dunia model, mengungkapkan Lauren sebagai sosok yang sangat baik. Dia tampak seperti keluarga yang hebat, dan dia sangat menarik. Dia menjaga dirinya dengan baik, ungkapnya. Hingga suatu waktu, pada tanggal
tanggal 15 Februari, sekitar pukul 9:24, Lauren mengirimkan pesan kepada atasan suaminya Daniel yang berbunyi, "Mark, ini Lauren. Daniel mengalami kecelakaan pagi ini dan meninggal. Saya tidak bisa bicara sekarang. Seseorang akan memberitahu Anda rinciannya nanti di rumah sakit." Sang bos kemudian merespon dan meminta penjelasan lebih detail, tetapi permintaan itu tidak mendapat tanggapan dari Lauren. Lauren kemudian kembali mengirim SMS pada pukul 17:07. Dia menghubungi sepupunya dan mengaku bahwa ia telah menjadi jahat dan mengatakan kata-kata berikut, "Saya membawa suami dan anak-anak saya agar mereka tidak merasakan tindakan egois saya. Mereka akan tidur sampai Kristus membangkitkan mereka. Saya sangat berharap kamu berbuat lebih baik jika aku gagal." Sepupunya lalu merespon dengan berkata, "Lauren, kamu membuatku takut. Apa yang Anda katakan? Jangan lakukan itu, Lauren." Lantas, apa sebenarnya yang terjadi hingga Lauren mengirim pesan demikian? Mari kita berkenalan dengan Lauren. Lauren Devine Stewart lahir pada tanggal 9 Januari tahun 1973. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Michigan, Amerika Serikat. Sejak kecil, sama seperti keluarga besarnya, Lauren juga adalah anggota dari Jemaat Saksi-Saksi Yehuwa, sebuah aliran dalam agama Kristen. Ia juga diketahui telah kehilangan sosok ibu sejak berusia 12 tahun. Sang ibu meninggal dunia akibat mengidap penyakit kanker. Setelah memutuskan untuk keluar dari Jemaat Saksi-Saksi Yehuwa, Lauren memutuskan untuk memulai sebuah petualangan baru dalam hidupnya. Hari-hari selanjutnya, Lauren mulai menyibukkan diri dengan berlatih di gym. Ini adalah sebuah rutinitas baru Lauren untuk tetap menjaga kebugaran fisiknya. Dari rutinitas inilah, dia kemudian menjadi pelatih pribadi paruh waktu di YMCA di Farmington Hills. Selain ia juga tetap bekerja membersihkan rumah. Sembari melakoni rutinitas tersebut, ia kemudian menghubungi agen model dan fotografer untuk mengetahui apakah masih ada kesempatan dan pasar bagi model lama seperti dirinya. Lauren tampak serius menekuni dunia modeling dan akting. Untuk itu, ia mulai mengikuti beberapa lokakarya dan membuka jaringan dengan fotografer untuk lebih mengembangkan kreativitasnya. Di mata kenalannya, Lauren dianggap sebagai wanita yang menawan dan sangat menyenangkan. Kecintaan Lauren terhadap dunia kreatif yang sedang ia geluti tergambar jelas pada salah satu profil di internet. Di sana dia menulis, "Saya suka akting dan modeling. Saya orang yang sangat bersemangat dan itu mencerminkan pekerjaan saya. Saya suka berpetualang di alam, jadi aku menyukai beragam pengalaman akting dan modeling. Aku senang mempelajari hal-hal baru, terutama dengan pengarahan yang baik. Hidup adalah sebuah petualangan dan tujuanku adalah mati karena mengetahui bahwa aku telah melakukan hal-hal yang ingin kulakukan." Namun, siapa yang menyangka, di balik kehidupan yang tampak sempurna dan telah memiliki segalanya, Lauren sedang memendam dan berjuang melawan penderitaan. Sebuah tindakan tak terduga Lauren mengantarkan ia dan keluarganya ke ambang kegelapan, dan kehidupan yang sempurna itu pun sirna seketika. Tindakan tak terduga Lauren berkaitan erat dengan keluarnya mereka sekeluarga dari Jemaat Saksi-Saksi Yehuwa. Ketika itu, mereka lebih memilih untuk menyekolahkan anak-anak ke jenjang perguruan tinggi. Sedangkan aturan gereja Saksi-Saksi Yehuwa tidak memperbolehkan itu. Aliran ini berpandangan bahwa kampus, universitas, dan perguruan tinggi terkenal dengan perilaku buruknya seperti penyalahgunaan narkoba, alkohol, amoralitas, kecurangan, perpeloncoan, dan masih banyak lagi, yang mana semua hal itu dianggap berbahaya secara spiritual sehingga tidak sejalan dengan keyakinan yang mereka anut. Dengan pilihan ini, otomatis mereka sekeluarga keluar dari jemaat dan mendapat sanksi ekskomunikasi atau dikucilkan. Beberapa mantan jemaat Saksi-Saksi Yehuwa mengatakan bahwa ketika seorang meninggalkan agama tersebut, terjadi pengucilan drastis. Tidak ada seorang pun di dalam agama tersebut, bahkan orang tua, yang diizinkan untuk berbicara dengan mereka. Lebih parahnya, mereka bahkan dianggap telah meninggal, termasuk oleh keluarganya sendiri. Persis seperti yang dialami keluarga pasangan Daniel dan Lauren. Mereka terisolir dari keluarga dan lingkungan di mana mereka tumbuh besar. Taylor, salah satu kenalan keluarga ini yang juga seorang mantan jemaat, menyatakan bahwa Lauren pernah bercerita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan ketika beraktivitas. Mereka dijauhi dengan segala cara. Jika Lauren pergi ke toko kelontong, mereka tidak akan menatap matanya, kata Taylor. Saat Anda dibesarkan sebagai saksi Yehuwa, mereka memilih teman-teman Anda. Mereka memilih dengan siapa Anda bergaul, dan jika Anda menentangnya, mereka akan memecat Anda atau menjauhi Anda, tambah
ayahnya. Masih dari pengakuan Taylor, beberapa minggu sebelumnya, Lauren mulai sibuk dengan agama dan mengatakan kepadanya, "Ini adalah akhir zaman. Saya tahu ini adalah akhir zaman." Beberapa minggu kemudian, mereka kembali bertemu. Dalam pertemuan itu, Lauren tampak memasang tatapan kosong di matanya. Dia seperti tertekan secara emosional. Taylor tidak tahu persis apa yang menyebabkan temannya merasa tertekan. Namun ia yakin Lauren sedang berjuang melawan suatu masalah pribadi dan sayangnya merasa sangat sendirian di dunia karena diasingkan oleh komunitas agamanya. Terlebih, Lauren yang telah kehilangan sosok ibu sejak kecil pernah mengalami masalah kekerasan seksual. Semua penderitaan mental yang terakumulasi dari depresi, pengucilan, ketakutan akan hari kiamat yang berdasarkan agama, dan trauma masa kecilnya kemudian memberi tekanan hebat pada Lauren. Tekanan inilah yang memicu terjadinya sebuah peristiwa tak terduga di rumah pasangan Daniel dan Lauren. Mereka semua ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Korban pertama adalah Daniel, 47 tahun, yang tanpa curiga sedang bersantai di ruang bawah tanah perabotan mereka. Lauren yang bersenjata menggunakan bantal sebagai peredam dan menembak kepala suaminya. Lauren kemudian menaiki tangga menuju lantai atas. Bethany, putrinya yang berusia 24 tahun dan baru saja merayakan ulang tahunnya, sedang berbaring tertidur di kamarnya. Tanpa ragu-ragu, Lauren yang memposisikan diri hanya beberapa meter dari tempat tidur, mengarahkan pistolnya dan mengakhiri hidup putrinya dalam sekejap. Kemudian, putranya Stephen, yang sebenarnya tinggal terpisah di kota lain, tanpa sadar datang ke rumah. Ia tiba di rumah keluarga karena permintaan sang ibu dengan alasan yang tentu dibuat-buat. Stephen langsung menyibukkan diri dengan beberapa pekerjaan yang diminta oleh Lauren tanpa menyadari bahaya yang akan terjadi. Lauren, ibu yang dicintainya, kemudian menembak Stephen dari arah belakang tepat di kepala. Adegan mengerikan ini belum berakhir. Lauren lalu membunuh anjing keluarga dan meletakkannya di dalam bak mandi. Sekitar jam 9 malam, di hari yang sama, seorang tetangga melaporkan bahwa ia mendengar suara tembakan dan pintu dibanting. Bantingan tersebut sebenarnya adalah Lauren yang membunuh anjingnya. Setelah melakukan aksinya, Lauren kemudian masih menyempatkan diri merapikan rumah dengan cermat. Dan puncaknya, yaitu ketika Lauren mengarahkan pistol ke dirinya sendiri dengan cara yang telah ia pelajari secara online untuk bunuh diri. Sepupu yang dikirimi SMS oleh Lauren mencoba beberapa kali membalas SMS, tetapi Lauren tidak pernah menjawab. Sepupunya lalu pergi ke rumah Lauren keesokan paginya pada tanggal 16 Februari dengan seorang teman. Karena tidak mendapat jawaban dari dalam rumah ketika pintu diketuk, mereka kemudian menghubungi polisi dan meminta pemeriksaan. Ketika polisi tiba di rumah pada pagi hari tanggal 16 Februari, kondisi rumah dalam keadaan rapi. Penemuan mereka dimulai dengan anjing keluarga di dalam bak mandi. Polisi kemudian menaiki tangga spiral ke lantai 2. Mereka menemukan Stephen di lantai dan diyakini ia telah tertembak ketika sedang duduk di kursi. Di ruangan lain, Bethany terbaring tak bernyawa dalam tidurnya. Terlihat bekas tembakan di sarung bantal yang digunakan sebagai peredam. Daniel Stewart ditemukan di lantai basement di depan sebuah sofa. Posisi tangan kanannya masih di dalam saku celana jeans. Lapisan saku putih yang sedikit ditarik di saku kirinya menunjukkan bahwa dia sedang berdiri ketika dia ditembak dan sempat bereaksi sehingga menarik lapisan saku ke atas. Lauren ditemukan di dasar tangga dengan sebuah pistol di sisinya. Terlihat ia mengalami luka di antara kedua matanya yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Dalam laporan penyelidikannya, polisi menyatakan bahwa tragedi ini sudah direncanakan dengan hati-hati oleh Lauren. Polisi menemukan video yang digambarkan sebagai penderitaan dan keputusasaan oleh Lauren. Selain itu, polisi juga menemukan bahwa beberapa minggu belakangan, Lauren telah melakukan pencarian dan pembelajaran dari YouTube dan internet tentang cara menggunakan pistol Glock dan juga bunuh diri. Pada tanggal 6 Februari tahun 2018, tepatnya pukul 11 malam, Lauren merekam sebuah video yang berdurasi 2 menit. Di dalam rekaman, dia menyatakan bahwa dia mempunyai banyak masalah dan bahwa dia tidak dapat melakukannya lagi, dan juga menambahkan bahwa dia tidak ingin menjadi beban. Keesokan harinya, sekitar jam 1 siang, ia kembali membuat video lain yang menggambarkan jalan kehancurannya yang berkaitan dengan pelecehan seksual dengan mengorbankan anggota keluarga yang mendorongnya untuk bunuh diri.
Polisi juga menemukan 2 catatan di atas meja makan. Yang pertama adalah catatan pemeriksaan medis, sementara yang lainnya adalah catatan bunuh diri yang merupakan pesan mengerikan tentang gejolak batin Lauren. Saya membiarkan kejahatan masuk ke dalam hati saya ketika saya memilih untuk tidak menerima kasih bebas Tuhan, dan itu membuat saya sakit di dalam hati. Saya membunuh keluarga saya karena saya tahu kematian saya akan membuat mereka tersandung. Setidaknya sekarang mereka tidak akan menderita dan akan dibangkitkan menjadi cinta selamanya dalam damai, ungkap Lauren dalam catatan bunuh dirinya. Meski tidak lagi memiliki banyak teman karena sudah bukan merupakan jemaat saksi-saksi Yehova, kejadian ini sangat mengagetkan beberapa kenalan keluarga Daniel dan Lauren. Mereka sama sekali tidak menduga karena selama ini Lauren tampak biasa dan masih tersenyum meskipun sebenarnya menyimpan kepedihan dalam diri. Taylor mengatakan 1 minggu sebelum kejadian, ia masih bertemu Lauren yang sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan melakukan sesuatu yang buruk. Dia datang ke rumah saya, kami minum teh, kopi, dan ngobrol. Dia berbicara tentang bisnis yang ingin ia jalani, betapa dia sangat menantikannya. Kami membicarakan hal itu dan juga anak-anak kami. Namun kemudian, saya menerima telepon dan seorang teman memberitahu peristiwa pembunuhan dan bunuh diri tersebut. Saya tidak dapat mempercayainya, ungkap Taylor. Dari kasus ini, timbul sebuah pertanyaan, apakah hal semacam ini bisa dihindari? Para ahli mengatakan kasus bunuh diri memiliki banyak penyebab dan tidak dipicu oleh satu peristiwa saja. Namun para ahli menggarisbawahi bahwa krisis bunuh diri dapat diatasi dengan memberi bantuan. Jika penyakit mental merupakan salah satu faktor penyebabnya, penyakit ini dapat diobati. Andai saja ketika tertekan, Lauren mencari bantuan konseling atau bantuan profesional, mungkin saja hal ini bisa dihindari. Namun dia memilih jalan berbeda dan ekstrim yang mana menghancurkan dirinya sendiri juga orang-orang terkasihnya. Sungguh, sebuah kisah yang menyayat hati. Bagaimana menurut kalian? Silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Itulah kisah misteri pembunuhan dan bunuh diri yang menimpa keluarga Lauren dan Daniel. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai dan sampai bertemu di video berikutnya.